Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Sebelumnya, Luo Feng hanya mengandalkan binatang bertanduk emas untuk memahami kehadiran Dewa Binatang, tidak mencoba memahami hukum di dalamnya, tetapi hanya menirunya. Pada saat ini, dia benar-benar mulai mempelajari perpaduan hukum. Sama seperti bagaimana beberapa orang secara alami berbakat dalam piano di bumi, dan beberapa lagi dalam sains, meskipun mereka dapat mencapai apapun dengan usaha, bakat itu adalah batu loncatan yang baik. Dan di jalan yang sulit untuk menggabungkan hukum, yang bahkan banyak satria tidak dapat memulainya, dan Luo Feng baru saja masuk. Apakah itu cepat, atau lambat? Sulit untuk mengatakannya sebelum pelatihan dimulai. Alam semesta virtual, tempat latihan Luo Feng. Di langit luas di atas pegunungan, Luo Feng berdiri di papan Luo Fuliu dengan lebih dari 800.000 bilah kecil mengelilinginya, bilah-bilah menutupi langit. Dia menggunakan energi rohnya untuk memicu bilah dan melalui hukum alam semesta, mulai melepaskan bilah ilusinya, bilah penusuk langit, domain bilah, pilar surgawi, pengiris luar angkasa, dunia bilah. Meskipun ini adalah pedang biasa, tanpa ukiran hukum di atasnya, dia masih bisa menggunakan gerakannya. Keuntungan utama dari senjata roh adalah bahwa mereka memiliki ukiran hukum pada mereka. Melalui beberapa kombinasi kerja, gerakan dapat digunakan untuk memicu mereka. Cukup memicu ukiran hukum memungkinkan seseorang untuk menggunakannya. Tapi, tanpa senjata roh, bagi Luo Feng untuk mengendalikan kekaburan pedang, dan memicu hukum sendiri terlalu membosankan. Menggunakan gerakan yang sama tanpa senjata roh, jumlah energi yang dibutuhkan saja akan berbeda puluhan hingga ratusan kali lipat. Pisau emas pengiris luar angkasa. Pisau yang tak terhitung jumlahnya menari di udara, dipicu oleh hukum alam semesta, mereka akhirnya membentuk satu tubuh bersama. Bilah besar dengan aliran energi emas terbentuk. Wajah Luo Feng memerah, dia menatap tajam pada bilah besar yang dibentuk oleh anak-anak kecil yang tak terhitung jumlahnya. Jika saya menggunakan persenjataan Nansen, saya dapat dengan mudah melepaskan gerakan ini, dan kekuatannya akan jauh lebih kuat, pikir Luo Feng. Namun, menggunakan ratusan ribu bilah kecil yang normal, dan memicu hukum untuk masing-masing dari mereka untuk akhirnya menghubungkannya dengan hukum itu sendiri sangat membosankan. Saya hampir tidak bisa membentuk bilah besar ini. Orang harus tahu bahwa Luo Feng telah memahami 108 keajaiban ruang angkasa, dan pemahaman hukum ruang angkasanya telah mencapai tingkat ke-12 dari jembatan surgawi. Saat dia menggabungkannya dengan 3200 amplitudo energi rohnya, dia sudah bisa melepaskan level 9 persenjataan Nansen, pertandingan melawan keabadian. Dengan persenjataan Nansen, dia bisa menggunakan level 9. Tanpa itu, menggunakan bilah normal yang tak terhitung jumlahnya, bahkan level 8 pun membosankan. Melalui pelatihan dalam bentuk Nansen 36, dia secara alami belajar bagaimana mengendalikan pedang biasa dengan hukum. Memicu hukum untuk mengendalikannya adalah keterampilan yang digunakan dalam menciptakan teknik. Menyebarkan teknik menyerang seseorang ke dalam ratusan ribu bilah kecil, dan mengatur masing-masing dari mereka. Akhirnya mencapai tingkat kepuasan. Setelah itu, menggabungkannya dengan hukum itu sendiri, dan mengukir hukum yang diperlukan di dalamnya. Dengan begitu, seseorang tidak perlu bekerja terlalu keras saat melepaskan gerakannya, dia hanya perlu memicunya. Tentu saja, Luo Feng belum mencapai tingkat teknik menciptakan. Melatih formulir Nansen 36 ini memiliki manfaat besar baginya. Itu bekerja dengan baik dengan level 1 formulir Nansen 7. Jadi seperti itu, kehadiran Dewa Binatang, keajaiban di dalamnya seperti itu. Luo Feng sesekali tersenyum dan mengerutkan kening saat dia duduk di balkonnya. Ketika dia pertama kali mulai menggabungkan hukum, dia menemukan bahwa kehadiran Dewa Binatang kecil yang dia pegang memiliki manfaat. Ini hampir seperti beberapa mekanik mobil, meskipun mereka tidak tahu prinsip di balik mesin, mereka masih bisa memperbaikinya. Dan ketika mereka mulai benar-benar mempelajarinya, hal itu akan beresonansi dengan pengalaman memperbaiki mereka, dengan demikian pemahaman mereka akan meningkat. Luo Feng juga seperti itu. Dia tahu bagaimana melakukannya di masa lalu, tetapi dia tidak terlalu memahaminya. Sekarang dia mulai mempelajarinya, mereka bekerja bersama dan dia akan sangat bersemangat setiap kali itu terjadi. Jadi seperti itu. Haha. Selama tahun ke-6 setelah ia memulai bentuk Nansen 7. Guru. Luo Feng duduk di samping gurunya. Bagaimana studi bentuk Nansen 7? Apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk menyelesaikan level 1 dalam 3000 tahun? Truyan memandang Luo Feng, dia tahu tentang kesepakatannya dengan pemimpin kota. Aku baik-baik saja untuk saat ini. Luo Feng tersenyum, 6 tahun pertamaku berjalan lancar, namun jalur Dewa Binatang ini sangat dalam. Hanya bagian skala 1 saja yang sangat rumit. Menurut si Luo Duo, ia memiliki banyak penghalang di dalamnya, aku tidak tahu apakah aku akan dapat dengan mudah menembusnya.
Benarian mengangguk. Ini adalah manual level tinggi yang sebenarnya. Saat seseorang menyelesaikan 6 level, dia akan berdiri di puncak kemanusiaan. Sama seperti pendiri Hugeax Dojo, pemimpin kota kekacauan utama, Master Emas Kosong dan beberapa keberadaan langka lainnya, dia mungkin masih lebih lemah dari mereka tetapi itu masih cukup untuk mendominasi lebih dari triliunan ras di alam semesta. Oleh karena itu, setiap level sangat sulit. Berlayar mulus di awal, itu bagus, itu berarti Anda cocok dengan jalur ini dengan baik. Benarian mengangguk puas. Tidak ada cara baginya untuk mengetahui bahwa binatang bertanduk emas telah lama meniru patung tidur, mempelajari patung dewa binatang kecil dan kehadiran khususnya yang juga diresapi dengan hukum fusi, dan mempraktikkannya dengan merobek langit. Cakar berulang-ulang. Di antara 3 tubuh Luo Feng, tubuh bumi dan pelatihan tubuh Mosa di jalur dewa binatang jauh dari kecepatan binatang bertanduk emas. Binatang bertanduk emas, patung dewa binatang yang sedang tidur, patung dewa binatang kecil, bersama dengan bentuk Nansen 7 dan teknik Nansen 36, ini adalah kombinasi yang ideal. Beberapa hari lagi dan itu akan menjadi pertempuran kualifikasi milenium Tuan Domain. Truyan tertawa, kamu harus ingat untuk ambil bagian. Aku ingat, Luo Feng tertawa. Pertarungan kualifikasi Tuan Domain, yang terkuat dari 10 senior baru saja melewati level 11, bahkan jika dia tidak menggunakan kehadiran Dewa Bis, hanya menggunakan hukum ruang angkasa dan amplitudo energi roh 3200, dia sudah bisa dengan mudah melewati level 13. Melawan mereka hanya menggertak mereka sama sekali bukan tantangan. Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun itu jelas merupakan intimidasi, tanggal pertarungan kualifikasi masih datang. Alam semesta virtual Gunung Yuxiang, wilayah primal. Pertempuran penguasa domain wilayah utama akan segera dimulai, semua berkumpul. Sebuah suara tebal bergema di seluruh wilayah primal. Semua 11 anggota melihat ke langit, menatap siluet di udara. Setelah itu mereka semua bergegas ke langit. 11 dari mereka berkumpul di udara, menatap pria berpakaian ungu. Dia adalah penyelenggara pertempuran yang dikirim oleh perusahaan alam semesta virtual, dan juga abadi yang kuat. Luo Feng, itu Luo Feng, Tuoka, itu Luo Feng, kecepatan latihannya tidak masuk akal. 10 senior semua tampak menatapnya. Dari 10, hanya Tuoka yang saat ini berada di kota kekacauan primal, 9 lainnya berada di tempat lain, dan karena Luo Feng hampir tidak menghadiri kelas di alam semesta virtual. Dia kebanyakan menghadiri mereka secara pribadi di kota kekacauan utama, maka 9 lainnya tidak mengenalnya. Menarik, Luo Feng bisa merasakan tatapan mereka padanya. Dia tersenyum, lupakan saja, tidak menyenangkan jika aku terlalu sering menggertak mereka. Aku akan menunjukkan rasa hormat kepada mereka ketika kita bertarung nanti. Aku akan menyelesaikannya dengan cepat tetapi tidak terlalu buruk. Itu memang intimidasi. Melewati level 13 dibandingkan dengan yang ke-11, perbedaannya terlalu besar. Itu murni eliminasi. Sebelum Luo Feng berturut-turut melewati 6 level, 10 senior semua mengira Luo Feng memiliki beberapa kemampuan, tapi setidaknya mereka masih lebih kuat darinya. Beberapa tidak sabar untuk melawannya. Namun, sekarang setelah dia melewati level 13, kelompok senior semua tercengang. Tuoka yang berada di kota kekacauan utama melolong di dalam, saya telah berlatih selama 30.000 tahun, tetapi dia hanya dilatih selama beberapa ratus tahun. Bagaimana dia jauh lebih kuat dari saya, ini juga tidak adil. Apakah ini kediang lain? Berada di generasi yang sama dengan monster, sungguh sebuah tragedi. 10 dari mereka bahkan tidak bisa menghadapinya. Beberapa orang memandangnya seolah dia adalah monster yang sangat jenius. Mereka sangat jelas tentang fakta bahwa Luo Feng tidak berada di level yang sama dengan mereka. Pria berpakaian ungu itu melihat ke 11 di depannya, tatapannya tertuju pada Luo Feng. Dia tidak bisa membantu tetapi dengan hati-hati menganalisis Luo Feng. Dia telah mendengar Luo Feng telah menjadi murid pemimpin kota kekacauan utama dalam nama, dia dipenuhi dengan rasa iri. Tingkat keabadiannya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan pemimpin kota, dia benar-benar iri. Aturan yang sama seperti sebelumnya. Tatapannya menyapu melewati 11, ekspresi serius, setiap milenium, pertempuran kualifikasi penguasa domain terjadi. Ada total 11 dari Anda saat ini, semua orang akan bertarung melawan 10 lainnya. Dalam pertandingan ini, pemenang akan mendapatkan 1 poin, yang kalah akan mendapatkan 0, skor akhir akan memberi peringkat Anda semua. 6 teratas akan terus tinggal di wilayah primal. 5 sisanya akan bersaing dengan 5 teratas dari penguasa domain wilayah awal absolut, berjuang untuk 4 final slot. Saya yakin Anda semua mengerti. Dipahami. 11 dari mereka mengangguk. Luo Feng sangat santai. Namun 10 dari mereka semua merasakan tekanan. Tidak peduli apa, Luo Feng sudah mengambil 1 slot.
5 teratas dari wilayah awal absolut, para jenius lebih dari 100 di wilayah itu, tidak akan terlalu jauh di belakang. Saat mereka harus bersaing dengan mereka, itu akan sangat intens. Pertempuran semua akan diadakan di area khusus. Sistem alam semesta virtual akan secara otomatis mengirim Anda berpasangan ke mereka, semua orang akan bertarung dengan orang lain, kecuali lawan Anda kalah. Mereka yang tidak dalam pertempuran dapat menonton siaran langsung dari pertempuran lain. Dia tersenyum, persiapkan dirimu, dan tunggu teleportasi. 11 anggota mengangguk, tatapan mereka berubah menjadi kompetisi. Kompetisi. Sejak hari mereka masuk ke perusahaan alam semesta virtual, ini selalu terjadi. Luo Feng berdiri dengan tenang di udara, karena dia tidak peduli dengan 10 senior. Dia tidak bersaing dengan mereka, bahkan para jenius dari generasinya pun tidak. Tapi makhluk besar umat manusia dalam sejarah, atau jenius mutlak dari ras lain di alam semesta. Hua. 10 dari 11 segera diteleportasi, hanya menyisakan Luo Feng. 5 pertandingan yang baru saja dimulai, hanya aku yang tidak ambil bagian. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan tertawa. Jangan cemas, semua orang pada akhirnya akan bertarung. Pria berpakaian ungu itu tersenyum pada Luo Feng. Dan ini hanya sekadar umpan untukmu, tidak ada tantangan sama sekali. Luo Feng tertawa. Pertarungan kualifikasi tingkat penguasa domain baru saja berlalu begitu saja. Makhluk tertinggi umat manusia bersama dengan para jenius lainnya bahkan tidak terkejut melihat Luo Feng mendapatkan tempat pertama. Mereka semua sangat jelas bahwa dengan kecepatan latihannya, dia pasti akan menjadi salah satu makhluk mutlak alam semesta. Sekarang semua orang hanya menunggu untuk melihat, apakah dia mampu menyelesaikan bentuk pertama dari bentuk Nansen 7 dalam 3000 tahun, dan apakah dia akan menjadi murid sejati dari pemimpin kota. Di dalam kota kekacauan utama, Yang Mulia Luo Feng, 3 raja sektor lapis baja perak berjalan ke tempat Luo Feng tinggal, mereka melihat ke balkon tempat dia duduk bersila. Di balkon, Luo Feng membuka matanya untuk melihat ke bawah, senyum muncul di wajahnya. Dia langsung melompat turun. Apakah itu yang saya pesan? Luo Feng memandang 3 penguasa sektor di depannya. Ya, pemimpin dari 3 raja sektor lapis baja perak mengangguk, dia dengan hormat melewati cincin dunia. Barang-barang dan hal-hal yang diperintahkan oleh Yang Mulia semuanya ada di dalam cincin dunia ini. Luo Feng menerimanya dan menggunakan energi rohnya untuk memindai cincin dunia. Dunia di dalam cincin ini kecil, dengan diameter hanya 10.000 km. Namun, itu benar-benar dipenuhi dengan banyak hal. Barang-barang itu menempuh jarak lebih dari 1000 km, di mana yang paling jelas adalah 3 kotak perak di dalamnya. Sangat bagus. Luo Feng tersenyum dan mengangguk, terima kasih atas masalahnya. Tidak masalah, tidak masalah. Tuan 3 sektor agak terkejut, mengatakan, kami tidak akan mengganggu Anda lebih jauh, kami akan pergi. 3 dengan cepat pergi, mengikuti jalan setapak yang luas, mereka berjalan bersama, berdiskusi, dia dikatakan sebagai jenius mutlak yang langka dari 10 juta era. Tapi, aku tidak menyangka dia begitu rendah hati dan mudah bergaul. Ketika kami pergi untuk mengantarkan barang kepada penguasa sektor wilayah utama sebelumnya, HMPH, dia bertingkah sangat besar dan sombong. Ini disebut bantalan? Kudengar Yang Mulia Luo Feng telah diterima sebagai murid pemimpin kota kekacauan utama. Kudengar dia hanya seorang murid dalam nama. Sampah, dia adalah murid sejati. Mungkin ada beberapa miskomunikasi. Mereka bertiga berdiskusi secara mental. Meskipun mereka semua adalah penguasa sektor, karena mereka hanyalah staf inti perusahaan alam semesta virtual, mereka sering mendengar rahasia dari interaksi mereka. Sebagian besar dari apa yang mereka dengar diturunkan dari banyak sumber, sehingga mereka paling banyak mendapatkan 50% benar. Luo Feng memegang cincin dunia dan segera berjalan ke ruang tamu ruang pelatihannya sendiri. Duduk di sofa, dia menggosok cincin dunia dan dengan cepat disempurnakan. Keluar, mata Luo Feng dipenuhi dengan antisipasi, segera mengeluarkan 3 kotak perak dari dalam dunia. 3 kotak perak diletakkan di atas meja makan. Setiap kotak memiliki panjang sekitar 1 meter, lebar setengah meter, dan tinggi 30 cm. Luo Feng menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat membuka ketiganya. Klik, klik, klik. Ada tanaman putih di dalam setiap kotak, mereka ditempatkan dengan hati-hati di dalamnya, tinggi 60 cm, stolonnya putih perak. Bintang makan tanaman? Luo Feng tersenyum ketika dia melihat ketiga tanaman, mereka akhirnya datang. Sejak 6 tahun yang lalu, ketika dia pertama kali memulai pelatihannya di formulir pertama Nansen 7, dia telah mempelajari tingkat kekuatan kasarnya setelah menyelesaikan formulir pertama. Oleh karena itu, dia mendapat ide yang lebih jelas tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Pelatihannya di kota kekacauan utama, ditetapkan untuk waktu yang sangat lama,
maka dia harus menggunakan waktu di sini dengan bijak. Bagaimana? Dia memiliki sejumlah besar air suci Luoke, yang merupakan harta karun tingkat atas untuk memelihara kehidupan tanaman, oleh karena itu dia memutuskan untuk melakukannya. Orang harus tahu bahwa ada banyak prajurit yang berlatih di dalam kota kekacauan utama, mereka sering membeli beberapa harta, dan kapal perusahaan alam semesta virtual sering mengunjungi tempat itu. Secara alami mereka bisa memesan sesuatu. Luo Feng telah memesan 3 bayi star makan tanaman. Tumbuhan pemakan bintang, bentuk kehidupan tumbuhan yang sangat istimewa yang lahir di alam semesta. Itu bisa diproduksi di planet mineral normal. Namun seiring pertumbuhannya, ia akan menelan logam, mineral, dan batu planet Del. Mineral normal di planet ini biasanya cukup untuk membiarkannya berevolusi ke tingkat alam semesta, dan planet mineral kemudian runtuh dan tanaman akan mulai mengembara di galaksi dengan sejumlah besar asteroid. Saat berkeliaran di alam semesta, ia mungkin menelan logam dan batu khusus lainnya. Bentuk kehidupan tanaman, Del, berkembang lebih jauh. Bentuk kehidupan tumbuhan dapat dibagi menjadi banyak jenis. Seperti yang untuk pertahanan, atau serangan, atau keduanya, bersama dengan yang lain. Karena ada banyak jenis tanaman, kemampuan mereka juga tidak terhitung, bahkan sampai pada titik di mana beberapa tanaman dapat menghasilkan makhluk hidup lain, sementara yang lain bertindak seperti pohon dan tetap berakar di tempat. Transplantasi mereka harus dilakukan dengan hati-hati, tidak semua dari mereka dapat dipindahkan seperti anggur kontak awan. Secara keseluruhan, ada banyak tipe dengan kemampuan yang tak terhitung jumlahnya. Yang paling cocok adalah yang terbaik. Tanaman pemakan bintang, dinamakan tanaman jenis penyerang yang paling kokoh, yang dimaksud dengan paling kokoh, hanya di dalam tanaman yang dijual manusia. Ada jenis tanaman khusus dan misterius lainnya di alam semesta yang luas yang tidak dapat dibeli. Tumbuhan pemakan bintang suka menelan batu, logam, pohon Del, itu akan membuatnya lebih kokoh. Metode serangannya sangat sederhana, hanya satu gerakan, menjerat dan membunuh. Tanaman anggur kontak awan dan tanaman pemakan bintang sangat berbeda. Pohon anggur kontak awan terutama untuk pertahanan, dan kemampuan menyerangnya hanya rata-rata. Namun, tanaman pemakan bintang bahkan lebih mahal daripada tanaman anggur kontak awan. Seseorang yang tidak memiliki posisi atau jalan, bahkan tidak akan mampu membeli tanaman makan bintang bayi. Ini karena itu adalah tanaman tipe penyerang yang paling kokoh, oleh karena itu adalah bentuk kehidupan yang sangat baik, selama pertempuran. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya bisa membungkus lawan, selama itu mempengaruhi kecepatan dan serangan musuh, hasil pertempuran bisa diubah. Satu-satunya kemampuan untuk menjerat dan membunuh, telah memberinya gelar bentuk kehidupan tanaman penyerang yang paling kokoh, yang membuatnya sangat diminati. 3 bayi bintang makan tanaman, harganya Luo Feng hampir 900.000 elemen campuran. Tentu saja tahap bayi sama saja, pengasuhan di kemudian hari akan membuat mereka berbeda. Sama seperti anggur kontak awan, penguasa sektor terlemah memiliki 36 tanaman merambat, dan yang terkuat dengan 360 tanaman merambat. Saat itu anggur kontak awan Master Planet Yun Mo Huyanbo di tingkat penguasa sektor hanya memiliki 108 tanaman merambat, namun masih butuh banyak pekerjaan untuk menerobos hingga abadi. Anggur kontak awan Tuan Sektor Luo Feng memiliki 216 tanaman merambat, itu lebih dari 10 kali lebih sulit baginya untuk menerobos ke abadi. Tanaman pemakan bintang, lebih mahal daripada pohon anggur kontak awan. Di mana pada tingkat penguasa sektor, yang terlemah akan memiliki 10 tanaman merambat, yang terkuat akan memiliki 1000 tanaman merambat. Bintang makan tanaman, Luo Feng melihat ketiga tanaman bayi tersenyum. Tanaman pemakan bintang 3, ditambah sejumlah besar bahan untuk memelihara tanaman telah memenuhi seluruh cincin dunia. Semuanya ditambahkan bersama-sama telah mencapai hampir 2 juta elemen campuran. Tanpa kekayaan yang cukup, bagaimana seseorang bisa mulai memikirkannya? Pertahanan awan kontak anggur dan serangan tanaman pemakan bintang. Luo Feng berpikir, kekokohan tanaman pemakan bintang memiliki reputasi yang baik, pada tahap bayi ia sudah dapat menelan sebuah planet. Luo Feng, jangan terlalu cepat bahagia. Suara Babata bergema di benaknya. Anggur kontak awan guru Anda hanya memiliki 108 tanaman merambat, namun masih membutuhkan 6,2 juta elemen campuran dan keberuntungan untuk akhirnya menerobos. Dan itu hanya memberi anggur kontak awan itu tingkat kekuatan abadi resmi awal. Anggur kontak awan Anda memiliki total dari 216 tanaman merambat, itu akan menjadi 10 kali lebih sulit daripada milik gurumu. Jika itu adalah tanaman merambat 360 terkuat, mungkin akan menjadi 10 kali lebih sulit daripada binatang bertanduk emas yang menerobos hingga keabadian. Dan juga, saat ia menerobos ke abadi, pohon anggur kontak awan 360 tanaman merambat akan memiliki kekuatan tingkat kaisar. Tanaman pemakan bintang bahkan lebih mahal daripada pohon anggur kontak awan. Memelihara 10 tanaman anggur terlemah, menjadi abadi pasti akan mudah.
Namun, tanaman 500 tanaman merambat akan mirip dengan tanaman anggur kontak awan terkuat. Dan tanaman pemakan 1000 bintang anggur yang legendaris, menembus hingga keabadian, mungkin akan lebih sulit daripada Ratu Klan Serangga yang menembus hingga keabadian, perbedaannya akan minimal. Tentu saja saat itu berhasil, tanaman pemakan 1000 bintang anggur yang abadi pasti akan memiliki tingkat kekuatan tertinggi Kaisar. Setelah mendengar kata-kata Babata, Luo Feng tidak bisa menahan tawa. Tentu saja dia tahu ini, alam semesta memiliki triliunan bentuk kehidupan yang sangat misterius. Namun tidak pernah ada makanan gratis. Alam semesta itu adil, sama seperti binatang luar angkasa, Ratu Klan Serangga, menerobos ke abadi sangat sulit. Dan bentuk kehidupan tumbuhan itu sama, semakin kuat mereka, semakin tidak masuk akal kesulitan terobosan mereka. Jika seseorang memelihara bentuk kehidupan tanaman tingkat yang lebih rendah, akan mudah untuk menerobos ke keabadian. Jika seseorang memelihara bentuk kehidupan tanaman yang lebih kuat, itu tidak akan pernah bisa menembus keabadian. Pilihan ada pada orang tersebut. Haha, jadi aku memesan 3 dari mereka. Luo Feng tertawa. Tanaman pemakan bintang 3, saya akan membuat satu dengan 100 tanaman merambat, yang lain dengan 300 dan yang terakhir akan menjadi yang terbaik dengan 1000 tanaman merambat. Dia telah menghabiskan hampir 2 juta elemen campuran. 3 dari tanaman bayi mendekati 900.000, dan lebih dari 1,1 juta elemen campuran dalam sumber daya yang diperlukan untuk memelihara mereka. Hal utama adalah bahwa memelihara tanaman pemakan bintang 1000 tanaman merambat membutuhkan lebih dari 90% sumber daya. Untungnya saya memiliki air suci Luoke, jika tidak, memproduksi tanaman pemakan bintang 1000 tingkat penguasa sektor, akan cukup untuk membuat tingkat resmi abadi bangkrut, pikir Luo Feng. Saya beruntung, saya hanya menghabiskan 2 juta. Ketika saya mencapai tingkat penguasa sektor, perusahaan alam semesta virtual akan memberi saya tambahan 50 juta elemen campuran. Memelihara tanaman pemakan bintang sangat mudah. Mereka pertama-tama harus mengenali tuan mereka, kemudian prosesnya sederhana setelahnya. Sebagian besar waktu 3 tanaman akan ditinggalkan di kolam air suci Luoke. Dengan Babata mengawasi mereka dan mengamati proses evolusi mereka, memberi mereka sumber daya yang dibutuhkan saat mereka perlu berevolusi. Saat ini ketiganya berada dalam tahap bayi. Namun, saya akan berada di sini di kota kekacauan utama untuk waktu yang sangat lama. Ketika saya menyelesaikan formulir pertama dari formulir Nansen 7, yang ketiga mungkin sudah mencapai tuan sektor. Puncak. Luo Feng tersenyum, dia tidak memikirkannya lagi, membenamkan dirinya dalam pelatihan bentuk Nansen 7. Waktu berlalu. Dia menghabiskan waktu yang lama dengan duduk bersila di balkonnya, seperti para pejuang lainnya. 1 tahun, 10 tahun, 100 tahun, waktu terus berjalan. Luo Feng terus meningkat. Dalam sekejap mata, sudah 800 tahun sejak Luo Feng diterima sebagai murid atas nama pemimpin kota kekacauan utama. Ada lagi 2 pertempuran kualifikasi tingkat penguasa domain, alam semesta sebenarnya setiap milenium, sama dengan 300 tahun di kota kekacauan utama. Tanpa ragu, Luo Feng masih mendapat nomor 1 setiap kali, yang lainnya normal. Secara keseluruhan, Luo Feng telah berada di sini selama lebih dari 900 tahun, alam semesta sebenarnya lebih dari 3000 tahun. Selama waktu ini, Bolan telah menjadi penguasa domain wilayah utama dan Rong Jun telah menjadi penguasa domain awal yang mutlak. Alam semesta virtual, di dalam sebuah pulau di ruang khusus, dengan istana-istana yang bergabung bersama, itu sangat indah, lokasi yang sangat indah. Menguasai. Tuan sudah kembali. Banyak sinar lampu segera terbang melalui pulau itu. Banyak wanita yang benar-benar cantik dan lainnya bergegas ke alam semesta virtual saat mereka mendapat berita dari teman-teman mereka, dan siluet memenuhi pulau itu. Salam, Tuan. Lebih dari 100 juta staf dan wanita semua berlutut dengan hormat. Hahaha, tawa gila terdengar di seluruh pulau. Seorang pria yang sangat cantik berdiri di depan mereka, dia adalah Kaisar Yanzu. Kamu. Mata Yanzu terbakar kegilaan. Dia berjalan di antara ratusan juta orang yang berlutut di depannya, dan dengan santai mengambil beberapa dari mereka. Ikutlah bersamaku, dia memesan. Ya, lebih dari 1000 pria dan wanita yang dia pilih mengikutinya, tetapi mata mereka agak gugup. Sejak 3000 tahun yang lalu, Kaisar Tuan mereka Yanzu bahkan tidak akan datang ke alam semesta virtual, datang hanya sekali setiap abad, dan paling banyak tinggal di dalam hanya sebulan. Setiap kali dia datang, dia akan menemukan segala macam metode untuk melampiaskan. Tak satu pun dari staf berani melawan. Ada teriakan kesakitan dan keterkejutan, lolongan dan segala macam suara dari istana. Setelah beberapa saat, dia mengusap noda darah dari bibirnya, dan mengenakan jubah panjang di atas tubuh telanjangnya saat dia berjalan tanpa alas kaki.
Tubuhnya berkelebat saat dia dengan cepat mencapai aula lain dan duduk di singgasana di atas. Yang mulia, dua pria dan seorang wanita membungkuk hormat di dalam. Ketiganya tidak pernah mati. Yanzu menghela nafas lega. Terkurung di neraka penjara Starfield ke-9 terlalu menakutkan, dia akan dikurung selama 1000 era. Biasanya, tidak ada cara untuk terhubung ke jaringan alam semesta virtual dari dalam, seluruh area dilarang oleh sistem untuk terhubung. Namun, dia adalah Kaisar Yanzu dan ayahnya adalah Ksatria Sihuo. Ksatria Sihuo telah mendapatkan kesempatan untuk putranya, dia akan dapat memasuki jaringan alam semesta virtual setiap abad selama sebulan. Dia tahu kondisi mental putranya juga, jika dia dikurung di sana selama 1000 era tanpa koneksi apapun, dia mungkin akan menjadi gila atau kehilangan akal sehatnya. Namun, bisa memasuki alam semesta virtual setiap abad untuk melampiaskannya akan membantu meringankan masalah. Saya hanya mendapatkan kesempatan setiap abad, para pang lainnya harus berjuang keras untuk menemukan cara untuk sesekali mendapatkan kesempatan untuk terhubung, dan mereka hanya mendapatkan waktu yang singkat. Yanzu berpikir, namun, saya mendapatkan kesempatan tetap setiap 100 tahun dan selama sebulan, jika mereka tahu, mereka akan benar-benar cemburu. Itu hanya mendebarkan dengan perbandingan. Neraka penjara Starfield ke-9, itu memang mimpi buruk. Mereka yang semua terkunci di dalam adalah semua yang telah melakukan dosa besar, dan mereka semua sangat kuat. Kalian bertiga, laporkan kepadaku berita abad yang lalu. Yanzu duduk di singgasananya, mengangkat anggurnya dan menyesapnya. Ya Tuan, Dojo Kapak Besar telah mengatur manajer lain di Starfield Wulong, Kaisar Kili untuk menggantikanmu, dia baru saja mengambil posisi itu. Unding berjubah hitam berkata dengan hormat. Sampah. Ekspresi Yanzu menjadi berat. Kaisar Baojin bawahan Ksatria Sihuo telah memimpin sekelompok mayat hidup menuju. Keabadian melanjutkan dengan laporan. Karena semua ini telah dipersiapkan dengan baik sebelumnya, Yanzu dapat dengan mudah dan cepat membacanya sendiri. Namun, dia senang memerintah mereka dari atas dan mendengarkan mereka melapor kepadanya. Dia menikmati perasaan ini. Satu demi satu laporan. Setelah beberapa saat, sehubungan dengan murid Truyan. Truyan telah berada di kota kekacauan utama selama 100 tahun terakhir, tanpa gerakan apapun, muridnya Kaisar Haus Darah sulit ditemukan. Adapun murid terkecilnya Luo Feng, dia masih berlatih dalam kekacauan utama. Kota, dia ada di balkonnya hampir setiap hari. Wanita dari 3 mayat hidup berkata di bawah. Berlatih di balkon seperti orang idiot? Dia benar-benar berpikir dia bisa menyelesaikan bentuk pertama dari bentuk Nansen 7 dalam 3000 tahun? Dia pasti sedang bermimpi. Yanzu mengejek. Ketika dia mendengar bahwa Luo Feng telah menjadi murid atas nama pemimpin kota, dia sangat marah, dia merasakan ketidakadilan di dalam. Dia dihukum karena Luo Feng menderita di penjara neraka selama 1000 era. Namun Luo Feng ini benar-benar menjadi murid atas nama pemimpin kota kekacauan utama. Ini benar-benar 2 tingkat nasib yang berbeda, bagaimana dia bisa merasa nyaman dengan ini? Setelah itu, setiap kali ia memasuki alam semesta maya setiap 100 tahun. Hampir setiap laporan yang dia dapatkan tentang Luo Feng adalah tentang dia berlatih di balkonnya. Teruslah bermimpi. HMPH. 3 bulan setelah Yanzu mendapat laporannya dari bawahannya, di dalam Pulau Guntur alam semesta maya. Pulau Guntur, itu adalah titik berkumpulnya para Undiyings dari Virtual Universe Company. Dalam kuartal tertinggi, ada istana megah yang diliputi aliran energi kekacauan primal. Ini adalah tempat tinggal pemimpin kota kekacauan utama. Istana dipenuhi dengan energi kekacauan utama, orang tidak bisa melihat melewati 100 meter. Guru, Ksatria Kapak Besar membungkuk hormat. Dia masih membawa kapak besar di punggungnya, dan dia juga memiliki 6 lengan dan mata. Ada apa? Sebuah suara bergema dari kedalaman energi utama. Ksatria Kapak Besar telah meninggalkan kota kekacauan utama sejak lama. Oleh karena itu dia telah mengajar Luo Feng dari alam semesta virtual selama ini. Secara alami, dia melaporkan kepada pemimpin kota di alam semesta virtual juga. Anda membiarkan saya memberikan bimbingan kepada Luo Feng. Sehubungan dengan dia, saya memiliki beberapa hal untuk dilaporkan. Ksatria Kapak Besar berkata dengan hormat. Berbicara, suara itu bergema. Saya telah mengajarinya setiap 10 tahun, namun saya menemukan Luo Feng ini cukup aneh. Dia berkata, aneh, jelaskan. Ksatria Kapak Besar berbicara pada energi kekacauan primal yang tak ada habisnya, dengan hormat ya. Ketika saya mengajarinya, saya menemukan kecepatan peningkatannya sangat menakutkan. Meskipun banyak masalah akan sedikit menghalangi dia dengan cepat memecahkannya setiap saat. Tidak ada yang benar-benar menahannya selama 3 bulan terakhir, dan saat ini, dia sudah hampir menyelesaikan level 1 dari formulir Nansen 7. Hampir selesai, siluet kabur keluar dari energi kekacauan utama. Ya, Ksatria Kapak Besar berkata dengan hormat.
Pemimpin kota berdiri di depan ksatria kapak besar. Ini adalah pria yang tampak kuat dengan lapis baja emas yang tampak kuat, benar-benar berbeda dari yang ada di kota kekacauan utama. Dia memandang ksatria kapak besar, menurutmu berapa lama dia akan menyelesaikannya? Kalau dia cepat, dalam setengah tahun, jika dia lambat, mungkin 3 tahun. Dia membalas. Sepertinya aku meremehkannya ketika aku memberinya 3000 tahun. Pemimpin kota itu tersenyum. Dengan senyum itu, rasanya seluruh ruangan di sekitarnya menjadi hidup. Sepertinya kamu akan mendapatkan 1 junior lagi. Ksatria kapak besar tersenyum juga. Bakat Luo Feng di jalur Dewa Binatang memang mengejutkan. Meskipun formulir Nansen 7 adalah manual pelatihan kelas atas, tidak ada tablet untuk merujuk atau apapun, paling banyak bisa dipelajari. Dan bagi Luo Feng Junior untuk menerobos begitu mudah, itu memang sangat mengesankan. Masa depannya tidak terbatas. Pemimpin kota tersenyum dan mengangguk. 800 tahun? 3000 tahun? Matanya berbinar puas. Meskipun kecepatan peningkatan hukum ruang dan emas Luo Feng adalah surgawi, bagi pemimpin kota kekacauan utama, itu hanyalah rata-rata. Dan di jalur Dewa Binatang, itu membuatnya sangat puas. 3 bulan setelah percakapan ksatria kapak besar dengan pemimpin kota, di balkon di kota kekacauan utama. Luo Feng duduk bersila, tiba-tiba sisik ilusi muncul di permukaan tubuhnya. Dalam sekejap, ada jubah samar kadal bertanduk tunggal di sekujur tubuhnya. Ini adalah ilusi Dewa Binatang. Gemuruh. Dia tiba-tiba membuka matanya dan 2 sinar ditembakkan. Itu adalah kekuatan yang menakutkan. Bentuk Nansen 7, juga disebut teknik Bisgat 7, itu adalah cara pelatihan untuk mewujudkan Dewa Binatang itu sendiri. Ketika seseorang telah menyelesaikan level 7, dia akan dapat berubah menjadi Dewa Binatang. Level ke-7 ini murni imajinasi, itu belum selesai. Dan Luo Feng sudah merasakan energinya sekarang. Kuat, pemberani, timbangan level 1, selesai. Luo Feng membuka matanya dan menatap tubuhnya di bawah. Selama 800 tahun ini, dia kadang-kadang mempelajari pembuluh darah sisik juga, oleh karena itu dia dikelilingi oleh banyak pembuluh darah yang tersebar juga. Pemimpin kota memberi saya 3000 tahun untuk menyelesaikannya. Tapi, saya sudah menyelesaikannya dalam 800 tahun. Luo Feng sangat gembira. Ini semua berkat kehadiran Dewa Binatang, patung Dewa Binatang. Luo Feng senang. Saat dia berlatih, dia menemukan bahwa kehadiran Dewa Binatang yang dia tangkap dari triliunan kali meniru patung itu telah banyak membantunya. Melatih bentuk Nansen 7 pada akhirnya untuk digunakan, dan karena dia sudah bisa melakukannya, itu beresonansi dengan baik dan membuat porsi skala 1 menjadi lebih mudah. Terlebih lagi, dia secara pribadi dapat melihat sisik dari patung itu sendiri, hampir seperti melihat Dewa Binatang yang hidup. Oleh karena itu peningkatannya jauh lebih cepat. Setelah merasakan manfaat dari kehadiran Dewa Binatang, dia secara alami meniru patung Dewa Binatang yang sedang tidur dengan intens. Pemahamannya tentang hukum fusi semakin berkembang saat dia mulai memahaminya. Tentu saja, pemahamannya tentang kehadiran menjadi lebih mudah. Dari tidak tahu apa-apa, dia menyalin patung itu triliunan kali untuk memahaminya. Namun setelah memahami hukum fusi, hanya butuh puluhan juta kali imitasi untuk mencapai hasil yang sama. Kehadiran Dewa Binatang dan hukum fusi saling terkait. Semakin seseorang memahami hukum fusi, semakin tinggi efisiensi kontrol kehadiran Dewa Binatang. Semakin seseorang memahami kehadiran Dewa Binatang, semakin dia akan dapat memahami hukum fusi. Luo Feng selalu mempertahankan kehadiran Dewa Binatang di atas hukum fusi, keduanya saling memacu, mencapai hasil yang optimal. Sama seperti itu, hanya butuh 800 tahun baginya untuk menyelesaikan level 1. Tentu saja, dalam 800 tahun ini, manfaatnya juga banyak. Dunia internalnya telah berkembang hingga batasnya, dengan diameter 90 juta km. Binatang bertanduk emas dan tubuh Mosa juga telah mencapai level Tuan Sektor 9. Sudah waktunya untuk pergi mengunjungi pemimpin kota. Dia pikir. Dia melompat turun dari balkon dan mendarat di trotoar.